Semoga Tuhan pada ucap syukur Tuhan atas yang melimpah sampai pada malam hari ini kami dapat mengikuti komsel lagi karena anugerah kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih atas kesehatan yang Kau beri yang hadir malam hari ini, kiranya bila mana Tuhan jamah membuka. Terima kasih juga Bapak, dan berdoa untuk firman-Mu pada malam hari ini, Pak Hermanto yang akan menyampaikan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan pimpin, hikmat Tuhan untuk Pak Hermanto. Terima kasih Bapak yang melayani, yang penyembahan tetap berkati, Tuhan pimpin Bapak. Kami serahkan acara awal hingga dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita sudah berkati sama kita. Amin. Ya. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom. Bapak, Ibu, Saudara. Ya, renungan firman Tuhan malam hari ini saya ambil judul Trusting God. When His timing is not ours. Ya, jadi percaya terus kepada Tuhan meskipun sepertinya waktunya bukan buat kita. Haleluya. Ya, saya share foto yang lagi ngetrend minggu yang lalu ini ya, saudara ya, lagi trending di media, yaitu gambar seorang ayah. Jadi di Ukraina ini ya, ini tempatnya anaknya Bu Indah tinggal. Ini seorang ayah memeluk ini kepala anaknya yang meninggal ya, di atas tandu di rumah sakit bersalin. Ya, ada yang bunyi ini ya, yang sebentar. Ya, saudara, jadi ini peristiwa perang Rusia dan Ukraina ya. Jadi ada seorang ayah yang di rumah sakit memeluk anaknya yang mati karena peperangan. Ya, sebuah foto yang menghancurkan hati kita ya. Nah, foto ini viral ya, menunjukkan seorang ayah, dia bernama Serhi, bukan Sergei. Sergei mantunya Bu Indah ya, ini Serhi katanya. Dan sedang merangkul kepala anaknya yang sudah meninggal, namanya Elia. Ya, dia terisak-isak ketika tubuh remaja yang terbaring di atas tandu di sebuah rumah sakit di Ukraina, di Mariupol, Ukraina ya. Ya, saya sebagai seorang ayah juga bisa merasakan betapa sedihnya hati ayah ini ditinggal mati oleh anaknya akibat perang. Ya, mungkin kita tidak seperti Mr. Serhi ini ya, ditinggal mati anaknya, tapi banyak hal terjadi dalam hidup kita yang menyedihkan kita, yang seringkali membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan membuat ini terjadi dalam hidupku? Ya, banyak perkara yang kita jadi bertanya-tanya, Tuhan ini melihat kita atau diam atau bagaimana gitu ya. Dan ya, kita bertanya kepada Allah ya, sebagai Bapa kita. Di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, dari segala sesuatu itu dari Bapa. Jadi ya kita seringkali bertanya-tanya, apa ini dari Bapa gitu ya. Kalau Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, ya, itu mengizinkan tragedi seperti yang terjadi pada ayah dari Elia ini ya, Bapak Sergei. Ya, kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Ya, mari kita lihat fakta bahwa ya segala sesuatu itu terjadi karena manusia ini menyalahgunakan kebebasan
free will yang diberikan Tuhan. Ya. Konsekuensinya bukan karena kesalahan Tuhan, tapi karena ya kesalahan manusia akibat dosa ini. Tetapi Tuhan itu mengganti ya kesalahan kebebasan dari manusia yang disalahgunakan tadi itu bisa diganti untuk kemuliaan dan kemajuan kerajaannya. Ya. Seperti dia bisa mengganti kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf dengan mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri Mesir. Ya. Dia mengganti juga kekerasan hati Fir'aun, ya, sehingga bangsa Israel bisa eksodus keluar, membebaskan orang-orang Yahudi dari Mesir. Bahkan Tuhan itu mengganti pengkhianatan Yudas, ya, perbuatan jahat Yudas yang mengkhianati Yesus dengan membiarkan penyalipan juru selamat kita, itu dengan menebus dosa-dosa kita dan memungkinkan kita menjadi selamat. Ya, Alkitab mengajar bahwa Allah pada akhirnya akan membawa keadilan bagi segala bangsa. Ya. Meyakinkan kita ya bahwa ya kita harus percaya bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Ya, kita tidak bisa membalas kejahatan itu dengan kejahatan, itu perintah Tuhan ya. Jadi pembalasan itu haknya Tuhan. Daud sendiri memberikan nasihat ya, di Mazmur 37 ayat 1 sampai 2 dikatakan ya dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, jadi kita ya ada orang jahat itu ya kita serahkan kepada Tuhan ya. Jadi mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan meskipun banyak hal terjadi ya. Jadi orang-orang Yahudi itu diperbudak 400 tahun sebelum pembebasan mereka dari Mesir ya. 6 juta orang Yahudi dibunuh Hitler ya. Terus di Soviet ini memang sejak dulu terjadi pembunuhan yang besar ya. Waktu Vladimir Lenin ya, itu ada 3 juta rakyat Rusia mati karena kekerasan kekejaman Lenin ini ya. Penggantinya Joseph Stalin juga membunuh 20 juta katanya kematian itu terjadi ya. Dan saat ini minggu yang lalu waktu saya susun ini di Ukraina itu terjadi lebih katanya 2.000 dari warga sipil Ukraina itu tewas ya. Dan ada 6.000 tentara Rusia tewas juga dalam konflik tersebut ya. Tadi saya lihat lagi ada 12.000 sudah tentara Rusia itu yang diklaim mati waktu peperangan ini ya. Dan 2.000 tentara Ukraina juga mati, tewas karena perang. Ada 516 warga sipil juga tewas karena perang ini. Jika Tuhan pada akhirnya akan meminta pertanggungan jawab dari Rusia atas invasi ilegal ini dan yang tidak bermoral kepada Ukraina, mengapa tuh menunggu ya? Jadi ya kejadian ini terus masih terjadi pembunuhan-pembunuhan. Mengapa begitu banyak ayah yang berduka karena anak-anaknya yang mati? Kok Tuhan itu kok diem gitu ya? Ya, melihat kembali masa Tuhan waktu melindungi umatnya dari musuh-musuh mereka waktu Nabi Habakuk ya. Di Habakuk dikatakan ya, dalam murka engkau telah berjalan di atas bumi dan menghukum bangsa-bangsa. Ya. Nah, saudara, di Habakuk 3 ayat 16 dikatakan juga namun, ya ini ya, jadi orang Ukraina atau kalau kita yang sedang mempunyai masalah, punya hal yang berat, Habakuk memberi ayat begini, namun aku akan menunggu dengan sabar kehancuran yang akan datang terhadap orang-orang yang menyerang kami. Ya. Jadi kita harus sabar ya kalau ada orang menyerang kita.
dikatakan oleh Habakuk. Ya. Tapi bagaimana kalau ya berlarut-larut terus tidak ada jawaban dari Tuhan, pembalasan yang dari Tuhan itu tidak muncul, ya. Nabi Habakuk juga katakan, Saudara, di Habakuk 3 ayat 17 sampai 18, saya ngambil dari versi Alkitab versi mudah dibaca, ya, karena ditulis itu selalu bersukacita di dalam Tuhan, ya. Tadi kan mari kita selalu bersukacita, ya. Jadi dikatakan buah ara mungkin tidak ada di pokok ara, buah anggur mungkin tidak ada di pokok anggur, zaitun mungkin tidak ada di pokok zaitun, ladang-ladang mungkin tidak menghasilkan makanan, mungkin tidak ada lagi domba dalam kandang atau sapi dalam kandangnya. Namun aku akan tetap bergembira di dalam Tuhan dan bersukacita di dalam Allah juru selamatku. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi selalu bersukacita apapun yang terjadi, ya. Kita tetap percaya, ya. Dan bagaimana kita menghadapi kesulitan, ketakutan kita ini, ya. Bagaimana kita bisa mengatakan hal yang sama dengan Habakuk? Ya, yang pertama yaitu perhatikan bagaimana akhir dari ceritanya, ya. Dari cerita kehidupan kita itu bagaimana akhirnya, ya, dalam menghadapi penganiayaan yang berat, ya. Paulus mengingatkan jemaat Filipi. Di Filipi 3 ayat 20 dikatakan, ya, ini karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menanti Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Udah berangkat lagi yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Ya, jadi kita ini adalah warga kerajaan sorga. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Yesus mati buat kita agar kita menjadi selamat. Ya. Jadi mari kita tahu bahwa ya kita ini sudah selamat, kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Jadi kita tak usah khawatir gitu, ya, tidak perlu takut. Di Mazmur 116 ayat 15 dikatakan juga berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya. Jadi kematian itu sudah bukan hal yang ditakutkan, ya, karena berharga di mata Tuhan juga. Kalau orang-orang yang dikasihinya ini meninggal, ya. Karena Bapak kita tahu bahwa kita ketika anak-anaknya meninggalkan kehidupan ini, kita langsung bersamanya, ya. Ketika kita mengingat apa yang terjadi pada orang Kristen ketika kita dikuatkan, ya, oleh fakta bahwa kematian itu telah ditelan dalam kemenangan, ya, di 1 Korintus 15 ayat 54 dikatakan, ya, dan bahwa baik kita hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan, ya, dikatakan di Roma 14 ayat 8. Jadi itulah akhir cerita kita. Jadi kita tahu kita ini milik Tuhan. Kita ini hidup mati itu milik Tuhan, sudah, ya. Jadi itulah akhir cerita kita. Kalau kita sudah tahu akhirnya, ya kita tidak khawatir tentang sekarang ini yang masih berjalan, ya. Karena kita tahu akhirnya adalah kemenangan buat kita. Amin. Kemudian yang kedua, ya, membalik ketakutan menjadi kesempatan untuk menambah iman. Jadi di Paulus mengingatkan Timotius, ya, di 2 Timotius 1 ayat 17 dikatakan, ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Haleluya. Ya, ketika kita meminta Roh Kudus untuk memenuhi dan mengendalikan kita, mari kita menyerahkan ketakutan kita ini dan menyerahkannya kepada Tuhan kita. Dan Tuhan merubahnya dengan menarik kita lebih dekat kepadanya dan menguatkan iman kita. Luar biasa, saudara. Ya. Di Mazmur 34 ayat 5 dikatakan, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku
dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tuhan itu baik, saudara. Ya, sarjana era reformasi namanya Desiderius Erasmus ya mengatakan bahwa setan tidak membenci apapun selain kejahatan digunakan untuk kebaikan. Ya. Jadi mari kita gunakan ketakutan yang kita rasakan ini menjadi kesempatan untuk beriman. Setiap kali kita merasakannya ya kita terus balik. Itu tuh setan benci akan hal itu ya. Dia menyerang kita agar kita ini lemah, agar kita ini jatuh menyalahkan Tuhan. Tapi kalau kita balik, setan itu pasti kecewa, pasti marah ya. Seperti setan itu senang lihat Yesus dihukum mati, ya disalib. Wah, menang dia pikir ya. Tapi ternyata di balik kematian Yesus itu dia menyelamatkan manusia yang berdosa ini. Dia menebus dosa manusia. Ya, setan benci akan hal itu, saudara. Ya, jadi mari kita membalikkan ketakutan kita ke masalah-masalah yang kita hadapi dengan menambah iman kita, lebih lagi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, mari kita tetap percaya Tuhan terus bekerja mendatangkan kebaikan buat kita yang dikasihinya ya. Ada cerita ya mungkin saudara sudah pernah baca, saya ceritakan lagi ya, ada hidup seorang petani yang mempunyai seorang putra dan seekor kuda. Kemudian pada suatu hari kuda sang petani melarikan diri dan semua tetangga datang untuk menghiburnya dan mengatakan, waduh sungguh malang ya, kudamu hilang, melarikan diri. Tapi pria tua ini pun menjawab, siapa yang tahu itu kemalangan atau keberuntungan? Jelas itu kemalangan katanya tetangganya ya. Hilang kudanya ya sudah biasa ya, malang. Kemudian dalam 1 minggu kuda sang petani ini pulang, ya, bawa 20 ekor kuda liar datang ke balik gitu ya. Wah luar biasa. Ya para tetangga datang mengatakan, waduh sungguh beruntung, kudamu telah kembali ditambah 20 ekor kuda liar. Ya. Jadi tambah kaya pria ini ya. Tapi pria itu pun menjawab, siapa yang tahu itu keberuntungan atau kemalangan ya. Nah keesokan harinya putra sang petani menunggangi salah satu kuda liar tersebut dan jatuh ya. Karena kuda liar jatuh, kakinya patah. Ya, kembali tetangga-tetangga datang menghibur dan mengatakan, waduh sungguh malang ya anaknya jatuh dari kuda dan kakinya patah. Tapi kembali petani itu mengatakan siapa yang tahu itu kemalangan atau keberuntungan. Ya. Lalu sebagian tetangga jadi marah. Ini ya wis malang, wong anaknya patah tulang kok minta beruntung ya. Ya pasti ini kemalangan ya. Nah tapi ternyata seminggu kemudian ternyata sebuah dari angkatan bersenjata, kalau di sini ABRI itu ya, TNI datang. Jadi karena perang ini mungkin ya direkrut pemuda-pemuda desa itu yang sehat-sehat direkrut untuk bertempur ya di negeri. Ya mungkin Ukraina ini seperti Ukraina ini ya, jadi manggil orang-orang muda Ukraina yang dulu bukan tentara dipaksa jadi tentara, harus berperang membela negara ya. Nah, ternyata karena putra sang petani tadi kakinya patah, tidak direkrut. Nah, anak-anak tetangga yang sehat dibawa semua teman tentara untuk jadikan tentara. Ya. Nah, tetangga datang lagi. Sungguh beruntung putramu tidak direkrut. Karena sang petani mengatakan siapa yang tahu. Ya. Jadi, ya itulah cerita. Ya. Jadi, kita tidak tahu ini kejadian yang kayaknya suatu yang memberatkan kita, menyusahkan kita, itu apa di baliknya ya. Jadi ya kita akan belajar, ya kita tahu akhir dari cerita hidup kita ini apa, ada di tangan Tuhan ya. Dan mari kita balik, ketakutan itu menjadi kesempatan untuk menambah iman ya. Dan mari kita tetap percaya ya Tuhan turut bekerja. Di Roma 8 ayat 28 dikatakan
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Inilah saudara, renungan kita saya malam hari ini kiranya dapat menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Saya sudah sampaikan firman-Mu, Roh Kudus menolong setiap kami lebih mengerti, lebih mengenal akan kasih-Mu yang besar, menghadapi berbagai hal, tantangan, rintangan, bencana bahkan Tuhan. Haleluya, mari Engkau kuatkan kami semua. Engkau beri Roh-Mu yang kudus ini, kekuatan buat kami semua. Haleluya, sehingga kami boleh membalik segala bencana ini, boleh menjadi iman kami boleh lebih tambah percaya kepada Tuhan, meletakkan hidup kami dalam tangan Tuhan, karena kami tahu kami adalah milik Tuhan yang ditebus bukan dengan emas perak, dengan murah, tapi dengan harga yang mahal, yaitu darah-Mu sendiri Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar, biar kami boleh terus berlangsung dalam hidup kami ini Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, terus menanti kedatangan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, saya letakkan doa ini. Haleluya. Amin.